Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Didin Somai Mohriba. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu lagi teman-teman, khusus buat teman-teman yang serius ingin bisa membuat somai kayak gitu, ingin berjualan somai. Nah, ini channel yang tepat ya teman-teman. Saya akan mengupas tuntas ya resep ini. Ini udah 21 video. Insya Allah akan saya terangkan bagian-bagian mana secara detail, secara lengkap, agar kalian semua itu bisa benar-benar maksimal belajarnya kayak gitu. Nah, untuk kali ini saya tidak praktek ya teman-teman, tapi saya akan memberikan teorinya seperti itu. Stop. Kayak speed mungkin ya. Oke teman-teman, ya lanjut. Ini saya akan menjelaskan teorinya. Saya menggunakan media kertas dan ini spidol. Semoga kalian tahu ya. Ini untuk, anggap saja kalian ini dari nol kayak gitu. Buat teman-teman yang udah menghubungi saya, belajarnya dari nol. Untuk yang udah tahu, ini biar lebih tahu seperti itu. Nah, untuk saya pendahuluan ya, somai, cara membuat somai itu gimana? Satu, saya jelaskan dari segi teknik ya. Teknik. Ini satu, ini air panas. Satu, air panas. Yang kedua, ini ada teknik es batu. Nah, oke teman-teman, pasti kalian banyak melihat ya, dari sekian pedagang, kalau nggak tekniknya air panas, pasti es batu seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan teknik es batu itu yang bagaimana, teknik air panas itu yang bagaimana, beserta contoh-contohnya seperti itu. Ya, kalian dari video-video saya sebelumnya itu sudah tahu ya, saya pernah menggunakan air panas, saya juga pernah menggunakan es batu. Nah, kelebihan sama kekurangannya akan saya jelaskan ya teman-teman. Pada teknik air panas ini biasanya pakai perbandingan 1:2. Nah, satunya apa? Satunya ini terigu. Duanya apa? Ini tapioka. Ini udah pasti nih. Jadi kalau ada resep menggunakan terigu 1 kilo, tapiokanya 2 kilo, pasti cocoknya dengan air panas, nggak mungkin cocoknya dengan es batu ya. Nah, ciri-ciri yang ini, ciri-cirinya ini nggak pakai labu, nggak pakai bengkoang, ini cuman pakai ini daun bawang. Nah, ciri-cirinya seperti itu teman-teman ya, kalau pakai air panas ini. Jadi seandainya teman-teman mau praktek, nggak punya labu, nggak punya bengkoang, jangan sekali-kali bikin pakai teknik es batu. Hasilnya ini pasti alot ya teman-teman, pasti alot, pasti keras kayak gitu, nggak mungkin bagus. Nah, kelebihannya, kenapa ini harus ada terigu, nggak pakai labu, nggak pakai bengkoang, bisa enak, bisa empuk. Soalnya ini terigu disiram air panas itu ngembang ya. Jadi kesimpulannya, terigu mengembang. Nah, terigu ini mengembang ya teman-teman. Kalau udah mengembang, dicampur tapioka 2 kilo misalnya, tinggal dikasih ikan, dikasih bumbu-bumbu, ini udah pasti ketolong teman-teman. Oke ya, bisa dipahami ya. Ntar kalau ada yang nggak paham, silahkan komen di bawah kayak gitu. Nah, sekarang saya akan membahas yang es batu. Es batu ini cocoknya tipe yang apa? Berarti cocoknya kayak yang ini nih.
sama kayak ini yang pakai bengkoang pakai labu, itu udah pasti. Nah terigunya ini ikut apa enggak, kadang ikut kadang enggak kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini kalau yang teknik es batu teman-teman, ini udah otomatis pasti dia menggunakan labu. Kalau enggak labu pakai bengkoang, ini udah pasti. Terus terigunya ini ikut apa enggak, jawabannya ini terigunya, terigu bisa ikut tapi dia cuman pakai 20%. Jadi seandainya ada tapiokanya 2 kilo, terigu dia paling pakai setengah kilo. Oke. Nah soalnya apa teman-teman, kenapa berani terigunya sedikit? Soalnya pengempuknya itu nggak cuma terigu kayak gitu loh, pengempuknya udah ada ini nih, ditambah ini ada daun bawang. Jadi pengempuknya ini ketolong sama 3 macam, terigunya empuk, bengkoangnya empuk, daun bawangnya empuk kayak gitu. Apalagi ditambah pakai telur, ini telur juga bikin empuk teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah bingung ya, kalau misalnya belajar satu-satu aja, teknik yang air panas dipraktekin ya, terus teknik es batu juga dipraktekin, ntar kalian cocoknya di mana kayak gitu. Lanjut lagi teman ya, teman-teman. Jadi yang biasa saya pakai jualan ini, karena saya jualnya di desa ya, di daerah Banyumas tapi pedesaan, saya paling sering menggunakan teknik yang ini nih, air panas. Saya jelasin ya. Air panas ini kelebihannya itu apa? Spesifiknya itu buat menengah ke bawah. Jadi target konsumennya itu buat menengah ke bawah. Saya saranin ini dengan teknik yang air panas. Soalnya apa? Saya biasanya begini cara bikin somai ya. Terigunya 1 kilo, acinya 2 kilo. Aci atau tapioka nih, atau sagu. Nah ini nih, kalau tapioka itu yang pernah aku jelasin di video sebelumnya, ini dia lebih kenyal tapi hasilnya abu-abu. Kalau sagu dia tampilannya lebih putih, kenyalnya tidak terlalu nih. Ini bebas lah ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Ini pakaian air panas 1 kilo sama 2 kilo. Ikannya ini cukup 500 gram teman-teman, ikan. Nah logis ya, jadi adonan ini 2 tambah 1 kilo kan 3 kilo. 3 kilo tepung, ikannya cuma 500 gram. Ini cocok untuk teknik air panas. Jualannya di desa-desa, harganya berapa? 1000-an. Ini masih untung, harga dijual dengan harga 1000-an. Nah kalau seandainya mau bikin yang es batu, ini buat yang tipe premium. Nah es batu buat premium, dijual di mall, dijual di perkantoran, dijual di kota-kota, bolehlah dengan yang teknik es batu. Contoh adonan 3 kilo ya, ini acinya aja yang langsung 3 kilo tapioka. Terigunya berapa? Terigunya cukup setengah kilo aja. Nah ini tambahin bengkoang. Bengkoangnya berapa? 50% dari tapioka. Rumusnya ini 50% dari ini. Ini bengkoang. Ini udah rumus ini ya, rumus dasar dari 1:2 air panas, ikannya cukup 500 gram untuk menengah ke bawah. Ini standarnya kayak gitu. Kalau bikinnya lebih banyak tinggal dihitung aja. Kalau pakai yang premium, teknik es batu masuknya premium, tapiokanya 3 kilo,
harus ada bengkoang 50%. Ikannya berapa? Ikan standarnya harus 1:1 dengan tapioka. Contohnya gini, tapiokanya 3 kilo, ikannya juga harus 3 kilo, kayak gitu. Karena kemarin kan sering aku bikin video ya, yang terbaru ini ikannya 500 gram ikan, tapiokanya 500 gram juga tapioka. Hasilnya ini bagus teman-teman ya. Tipe yang es batu ini hasilnya keriting. Kalau yang air panas hasilnya biasa, jadi bulat-bulat biasa lah, nggak mungkin keriting nih. Kalau nggak ada bengkoang nggak mungkin keriting, cuman terigu sama aci doang nggak mungkin keriting. Walaupun Anda pakai garpu ya, di bentuk-bentuk itu hasilnya tetap biasa. Nah kalau ada bengkoang ini kan ketahuan serut-serut kayak gitu ya, bikin berantakan, apalagi ditambahin daun bawang, ini hasilnya pasti keriting kayak gitu. Nah mungkin teman-teman udah paham ya teknik-teknik dasar seperti ini. Ntar akan saya lanjutkan dengan pembahasan yang lain ya, biar ini videonya nggak kepanjangan, bertahap. Kalian yang penting bisa gitu, pelan-pelan. Jadi oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi, jika ilmu-ilmu di channel ini bermanfaat, silahkan teman-teman bantu kami untuk subscribe. Jika ada sesuatu yang kurang sempurna, silahkan komen, Mas ini kalau bisa yang seperti ini disampaikan juga kayak gitu. Oke sip. Saya terbuka buat teman-teman semua ya. Jadi selama kita hidup, yang paling baik itu adalah kita bermanfaat buat orang lain. Jadi kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan, tiba-tiba habis video ini aku nggak ada, paling nggak kita udah mencorehkan kebaikan buat orang lain seperti itu. Jadi saya udah alhamdulillah udah 100 orang lebih ya yang sudah menghubungi saya belajar ilmu ini. Ada yang udah berjualan, ada yang belum, ada yang udah praktek. Semoga bermanfaat juga buat yang baru-baru belajar ini kayak gitu. Saya terbuka ya, selama saya masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan ditanyakan gitu. Mau main juga silahkan belajar dengan saya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.